Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasawuf Channel, semua umat Islam mengetahui bahwa khamr atau minuman keras itu dilarang di agama Islam dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, seperti apa jadinya jikalau ada seorang ulama besar pergi ke kedai minuman dan membeli arak? Kisah ini dialami oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan pencet tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bermula ketika Jalaluddin Rumi masih muda, suatu malam ia mengundang gurunya Syam Tabrizi ke rumah Rumi. Sang guru pun memenuhi undangan tersebut dan mendatangi ke kediaman Rumi. Setelah makanan sudah siap, Syam Tabrizi lalu mengatakan sesuatu kepada muridnya itu. "Apakah engkau bisa menyediakan arak untukku?" Rumi cukup kaget mendengarnya. "Memangnya Anda juga minum?" "Iya," jawab sang guru. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahuinya." "Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," kata sang guru. Rumi pun masih bertanya-tanya, "Di waktu malam seperti ini, di mana aku bisa menemui arak?" "Perintahkan saja salah satu pembantumu untuk membelinya," ujar sang guru. Karena merasa wibawanya bisa jatuh, Rumi pun mengelak. "Bagaimana mungkin kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang? Kalau begitu kau saja sendiri yang pergi keluar untuk membeli minuman itu," jawab sang guru. "Seluruh kota ini mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman?" Rumi masih merasa ragu. Sampai di sini, sang guru mulai tegas. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak akan tidur," ucap sang guru. Karena kecintaan pada sang gurunya, akhirnya Rumi memakai jubahnya dan menyembunyikan botol di balik jubahnya. Ia pun kemudian berjalan ke pemukiman kaum Nasrani. Sebelum Rumi masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun, begitu ia masuk ke pemukiman Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman, kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubahnya itu. Setelah keluar dari kedai arak itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya semakin banyak. Hingga sampailah Rumi di depan masjid, tempat di mana ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba masyarakat yang mengikutinya berteriak sambil menyikap jubahnya Rumi. "Ya ayuhan nas, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari menjadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang-orang akhirnya melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu kembali menambah perkataannya. Orang-orang kemudian silih berganti meludahi muka Rumi.
dan memukulinya hingga sorban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Jalaluddin yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi dan ajarannya. Mereka benar-benar tanpa belas kasihan terus menghajar Rumi, bahkan ada yang berniat membunuhnya. Kemudian Syam Tabrizi, gurunya, tiba-tiba datang ke kerumunan itu sambil berkata, "Hai orang-orang yang tak tahu malu, kalian telah memfitnah seorang alim dengan tuduhan minuman arak. Ketahuilah botol itu hanya berisi cuka untuk masak." Namun di antara orang-orang itu tetap mengelak. Akhirnya Syam mengambil botol tersebut dan membuka tutupnya. Dia menuangkan isi dari botol itu di tangan orang-orang. Ternyata botol itu memang berisi cuka. Akhirnya mereka sangat menyesal dan mulai memukuli kepala mereka sendiri. Orang-orang bersimpah di kaki Rumi. Mereka menangis dan saling berdesakan untuk meminta maaf kepada alim tersebut dan mencium tangan sang sufi besar. Kemudian mereka pun pergi satu persatu. "Ya Syekh, malam ini engkau telah menyebabkan aku terjerumus dalam permasalahan yang besar. Kehormatan dan nama baikku menjadi ternoda. Mengapa kau melakukan semua ini?" tanya Jalaluddin Rumi. "Supaya kau paham bahwa wibawa itu hanya khayalan semata. Selama ini mungkin kau berpikir kalau penghormatan dari orang-orang seperti mereka adalah sesuatu yang abadi. Sekarang bisa kau lihat sendiri, bukan?" Tabrizi mulai melanjutkan, "Padahal hanya dugaan satu botol minum saja semua penghormatan itu sirna. Dan mereka jadi meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inilah kebanggaan yang selama ini kau perjuangkan dan akhirnya lenyap dalam sesaat. Bersandarlah kepada yang tak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman." Demikian kisah Jalaluddin Rumi yang diperintahkan untuk membeli sebotol arak oleh gurunya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah yang besar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.